Desta di sini. Anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu yuk, biar kita semangat belajarnya. Hari ini Bunda ingin bernyanyi dengan judul Kokonat. Anak-anak tahu tidak lagu yang berjudul Kokonat? Jika tidak, perhatikan Bunda ya, lalu kita praktikkan bersama-sama. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T. Lebih cepat lagi anak-anak, yuk kita bersama-sama. 1, 2, 3. C-O-C-O-N-U-T N-U-T N-U-T C-O-C-O-N-U-T N-U-T. Nah, anak-anak sudah terlihat semangat nih. Yuk, biar lebih semangat lagi, kita tepuk kelas 5. Tepuk kelas 5. Solih, cerdas, juara. Sekali lagi yuk. Tepuk kelas 5. Solih, cerdas, juara. Nah, anak-anak kelihatannya udah semangat nih untuk belajar. Oke anak-anak, udah mau anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya di atas meja. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video berikut ini. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengidentifikasi kekayaan dan keragaman Indonesia. Tema 1, subtema 2. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada pagi ini adalah mengidentifikasi potensi kekayaan dan keragaman Indonesia. Yang kedua, mengamati peta kepadatan penduduk di tiap-tiap provinsi. Kita mulai dari potensi kekayaan dan keragaman Indonesia. Seperti yang terlihat pada slide, ada dua bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kekayaan alam. Kekayaan alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya. Nah, berikut beberapa contoh kekayaan alam Indonesia. Yang pertama, ada hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan untuk keragaman Indonesia, suku di Indonesia sangat banyak sekali. Pak Tri berikan 3 contoh suku yang ada di Indonesia. Seperti yang terlihat pada slide, yang pertama ada suku Dayak, suku Asmat, suku Batak, dan Indonesia memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Coba sekarang anak-anak amati peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Dari pengamatan tadi, kita akan bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? 3. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 4. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, Pulau Jawa. Selanjutnya, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau Papua. Selanjutnya, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 200 sampai
599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kenampakan alam buatan dan kenampakan alam. Poin-poin yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan bentang alam masing-masing pulau besar di Indonesia. Kedua, mengamati gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang ketiga, memahami kondisi iklim di Indonesia. Yang keempat, keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di beberapa pulau besar di Indonesia yang akan kita bahas adalah bentang alam Kalimantan secara umum. Apa saja? Ada gunung, bukit, pantai, lembah, sungai, dan daratan rendah. Silahkan anak-anak mengamati video berikut ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apa itu kenampakan alam dan kenampakan buatan? Kenampakan alam merupakan segala sesuatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi secara alamiah baik di laut maupun di darat. Sedangkan penampakan buatan, kenampakan yang terjadi akibat perbuatan manusia untuk kepentingan hidup manusia. Contoh kenampakan alamiah, gunung dan laut, sedangkan contoh kenampakan buatan, bendungan dan sawah. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi memahami kondisi iklim di Indonesia. Iklim itu sendiri adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Iklim di Indonesia ada dua, yaitu iklim laut dan iklim panas. Silakan anak-anak perhatikan video slide berikut. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, flora dan fauna. Flora adalah bermacam tumbuhan, sedangkan fauna adalah berbagai macam hewan. Silahkan anak-anak mengamati video berikut ini. Sekarang anak-anak coba amati persebaran fauna di Indonesia. Di Indonesia, tipe hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, Asiatis, Peralihan, dan Australis. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan video materi tematiknya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, Bunda ingatkan untuk menyimak video wawasan ya di halaman e-learning Sekolah Teladan. Oke, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ingat pesan Bunda ya untuk selalu sholat 5 waktu, menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa untuk terus berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.